Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih bagi kalian yang sudah mengikuti seleksi kompetensi bidang kemarin? Semoga nilai kalian bagus semua ya dan lolos menjadi ASN, bisa mengalahkan pesaing kalian. Amin. Nah, di video kali ini aku ingin sharing buat kalian, pingin belajar bareng sama kalian tentang kisi-kisi untuk tes seleksi kompetensi bidang perpustakaan bagi kalian yang lamar untuk jabatan pustakawan, pengawas perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengadministrasi perpustakaan, kayak gitu teman-teman, dan sejenisnya. Karena kalau perpustakaan itu yang membuat instansi induknya adalah dari Perpusnas. Jadi mari kita lihat untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di soal seleksi kompetensi bidang. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan kalian like, komen, dan kalau ada video dari aku yang salah atau kurang tepat, silahkan kalian tulis di kolom komentar biar nanti konten aku semakin bagus dan semakin lengkap karena udah dibantu sama kalian semuanya. Yuk langsung aja kita lihat untuk materi-materinya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Untuk kebijakan pengembangan koleksi itu menurut Julia tahun 2009. Kebijakan pengembangan koleksi adalah suatu kebijakan yang diperlukan perpustakaan agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas yang diemban organisasi induknya. Sedangkan sebuah kebijakan pengembangan koleksi adalah pernyataan tertulis dari rencana untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan koleksi dan memelihara kekuatan-kekuatannya dengan memberikan perincian-perincian untuk pedoman staf perpustakaan. Kemudian untuk asas-asas yang mendasari kebijakan pengembangan koleksi itu apa aja? Yang pertama, kerelevanan. Kedua, berorientasi kepada kebutuhan pengguna. 3, kelengkapan. 4, kemutakhiran. 5, kerjasama. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diketahui pustakawan dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi, antara lain yang pertama, kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pengguna yang kita layani dan bagaimana mereka berubah. 3, sumber-sumber informasi lain yang tersedia di sekitar lingkungan pengguna perpustakaan atau yang tersedia secara pinjam antar perpustakaan. Oke teman-teman, ini materi yang aku kasih tentang kebijakan pengembangan koleksi. Silahkan kalian kalau ingin mencari referensi lagi silahkan. Dan sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa saja nih fungsi perpustakaan? Nah, ini mari kita bahas bersama-sama. Fungsi perpustakaan yaitu yang pertama, penyimpanan. Perpustakaan bertugas menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. 2, pendidikan. Perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, lebih-lebih mereka yang sudah bekerja atau telah meninggalkan bangku sekolah, ataupun yang sudah putus sekolah. Terus yang ketiga, penelitian. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai macam koleksi atau informasi untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemustaka. 4, informasi. Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemustaka yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan. Informasi juga disediakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemustakanya. Yang kelima yaitu rekreasi kultural. Apa itu? Nah, perpustakaan berfungsi menyimpan khasanah budaya bangsa. Perpustakaan berperan meningkatkan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Fungsi kultural dilakukan dengan cara mengadakan pameran ceramah, pertunjukan kesenian, dan penyediaan bahan bacaan yang dapat menghibur bagi pemustaka, tetapi sekaligus mempunyai nilai yang lain seperti pendidikan dan seni. Oke, jadi udah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga.
Apa saja jenis-jenis perpustakaan? Mari kita bahas bersama. Untuk jenis-jenis perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Sedangkan yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum mempunyai tugas melayani umum atau semua anggota lapisan masyarakat yang memerlukan jasa perpustakaan dan informasi. Ciri-ciri perpustakaan umum adalah terbuka untuk umum, dibiayai oleh dana umum, dan jasa yang diberikan pada hakikatnya bersifat cuma-cuma. Jadi gratis teman-teman semuanya. Nah, terus departemen yang bertanggung jawab pada pendirian dan pengelolaan perpustakaan umum adalah Departemen Dalam Negeri dan jajarannya di daerah. Sedangkan untuk perpustakaan rumah ibadah adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab jajaran Departemen Agama. Sedangkan dalam hal pembinaan, perpustakaan umum dan perpustakaan rumah ibadah adalah menjadi tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lanjut. Jenis yang ketiga, perpustakaan sekolah. Di Indonesia, dasar pembentukan perpustakaan sekolah adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus menyediakan sumber belajar atau perpustakaan. Karena apa teman-teman? Karena perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Terus, perpustakaan merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang kehadirannya hanya dapat dibenarkan jika mampu membantu pencapaian pengembangan tujuan-tujuan sekolah yang bersangkutan. Penekanan tujuan keberadaan perpustakaan sekolah adalah pada aspek edukatif dan rekreatif atau kultural. Lanjut ke jenis nomor 4, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis atau UPT perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat, serta melayangkan sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. Kemudian untuk jenis perpustakaan yang kelima adalah perpustakaan khusus. Apa itu perpustakaan khusus? Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi pada subjek khusus atau tertentu. Nah, adapun ciri-ciri dari perpustakaan khusus adalah 1. Memberi informasi pada badan induknya di mana perpustakaan itu berada atau didirikan. 2. Tempatnya di gedung-gedung pusat penelitian, asuransi, agen-agen, serta badan usaha yang mengarah ke kegiatan bisnis. 3. Melayani pemakai khusus pada organisasi induknya. 4. Cakupan subjeknya terbatas atau khusus. 5. Ukuran perpustakaannya biasanya itu relatif kecil teman-teman. 6. Jumlah koleksinya relatif kecil. Oke, kita sudahi dulu tentang jenis-jenis perpustakaan. Kita move on ke materi selanjutnya. Apa saja nih jenis-jenis koleksi perpustakaan? Nah, untuk jenis-jenis koleksi perpustakaan, yang pertama adalah karya cetak. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak seperti 1. Buku. Buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Karena kalau perpustakaan gak ada buku, itu bukan namanya perpustakaan. Kalau suatu tempat itu adanya makanan, berarti itu dinamakan rumah makan atau kafe. Jadi syarat utama perpustakaan adalah harus ada bukunya ya teman-teman. Terus berdasarkan standar dari UNESCO, total tebal buku itu paling sedikit 49 halaman, tidak termasuk kulit maupun jaket bukunya ya teman-teman. Di antaranya jenis-jenis buku itu ada buku fiksi, buku teks, dan buku rujukan. Untuk karya cetak jenis yang kedua selain buku adalah
terbitan berseri, bahan perpustakaan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dalam jangka waktu terbit tertentu. Yang termasuk dalam bahan perpustakaan ini adalah harian, contohnya surat kabar, terus majalah itu kan mingguan, bulanan, dan lainnya. Laporan yang terbit dalam jangka waktu tertentu seperti laporan tahunan, triwulanan, dan sebagainya itu disebut terbitan berseri. Selanjutnya untuk koleksi yang kedua, jenis koleksi yang kedua yaitu karya non cetak. Apa itu? Karya non cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak teman-teman, tidak seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk lain, contohnya seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, dan sebagainya. Istilah lain yang dipakai untuk bahan perpustakaan Asetar Viagra ini adalah bahan non-buku ataupun bahan pandang dengar. Nah, ini yang kemarin banyak teman-teman dari yang sudah tes itu membahas tentang koleksi non cetak itu jenis-jenis bahan perpustakaannya apa aja yang termasuk jenis non cetak. Yang pertama adalah rekaman suara. Apa itu? Rekaman suara adalah bahan perpustakaan dalam bentuk pita kaset dan piringan hitam. Sebagai contoh nih, untuk koleksi perpustakaan adalah buku pelajaran bahasa Inggris yang dikombinasikan dengan pita kaset. 2. Gambar hidup dan rekaman video. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah film dan kaset video. Kegunaannya selain bersifat rekreasi bisa dipakai untuk pendidikan. Misalnya, untuk pendidikan pemakai. Dalam hal ini, bagaimana cara menggunakan perpustakaan. Jadi dari hasil sharing-sharing kemarin banyak juga yang keluar tentang koleksi non cetak suatu perpustakaan. Jadi silakan kalian cari referensi lagi kalau di video aku ini kurang lengkap ya teman-teman. Kemudian jenis koleksi perpustakaan yang ketiga yaitu bahan grafika. Ada 2 tipe bahan grafika, yaitu bahan perpustakaan yang dapat dilihat langsung, misalnya lukisan, bagan, foto, gambar teknik, dan yang harus dilihat dengan bantuan alat, misalnya selit, transparansi, dan film strip. Yang pertama nih, bahan kartografi. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peta, atlas, bola dunia, foto udara, dan sebagainya. 2. Bentuk mikro adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan semua bahan perpustakaan yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa, melainkan harus memakai alat yang dinamakan micro reader. Bahan perpustakaan ini digolongkan tersendiri, tidak dimasukkan bahan non cetak. Lanjut ke jenis koleksi perpustakaan yang keempat, karya dalam bentuk elektronik. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka informasi dapat dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis dan cakram atau disk. Untuk membacanya diperlukan perangkat keras seperti komputer, CD-ROM player, dan sebagainya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk materi yang aku kasih ke kalian. Insya Allah nanti akan aku share lagi materi-materi berikutnya, dan silahkan kalian cari referensi lagi yang lebih lengkap, lebih bagus dari video aku. Silahkan kalian komen untuk menambah pengetahuan teman-teman yang lain juga. Kalau kalian tulis di komentar kan ada yang baca juga, biar bisa menambah wawasan dan informasi buat teman-teman kalian yang belum mengikuti tes seleksi kompetensi bidang. Terima kasih udah melihat video aku dan setia menjadi pendengar aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.